Signor Presidente, Bapak Presiden, distinte autorità, para pejabat yang terhormat, eminentissimi signori cardinali, signori vescovi, tuan-tuan kardinal dan uskup yang saya kasihi, illustri rappresentanti perwakilan masyarakat sipil yang terhormat, società religiose, dei gruppi religiosi, dan pemimpin agama di diverse religioni, dari agama-agama berbeda-beda, illustri rappresentanti della società civile, membri del corpo dan diplomatico. para anggota korps diplomatik. Ringrazio cordialmente lei, signor Presidente, Dengan sepenuh per hati, l'invito saya berterima kasih kepada Anda, Bapak Presiden, il Paese atas undangan e yang per le sue menyenangkan gentili untuk parole di mengunjungi saluto. negara Anda dan Mi atas rivolgo kata al sambutan Anda yang Presidente ramah. eletto Saya mengucapkan il mio salam più hangat sentito kepada Presiden augurio terpilih untuk masa per un tugas fruttuoso pelayanan Anda lavoro al servizio yang membawa dell'Indonesia, buah untuk Indonesia, immenso sebuah arcipelago negara di kepulauan migliaia yang e luas migliaia di isole yang terdiri bagnate dal dari mare ribuan che collega dan l'Asia ribuan e pulau yang l'Oceania. dikelilingi laut yang menghubungkan Si potrebbe Asia quasi ke affermare che Oceania. come l'oceano Dapat è dikatakan bahwa l'elemento naturale che sebagaimana unisce samudra tutte le adalah isole unsur indonesiane, alami yang così menyatukan il seluruh molto kepulauan di rispetto Indonesia, per le demikian pun specifiche sikap caratteristiche saling culturali, menghargai terhadap etniche, kekhasan linguistiche e karakteristik religiose di budaya, tutti i gruppi etnik, umani di bahasa, cui dan si agama compone dari semua l'Indonesia kelompok yang è ada di il Indonesia tessuto adalah connettivo, kerangka yang tak è il tessuto tergantikan dan indispensabile menyatukan a rendere yang membuat unito Indonesia e sebagai fiero sebuah il bangsa popolo yang indonesiano. bersatu dan bangga. Il vostro motto Semboyan nazionale negara Anda, Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka Tunggal Ika, bersatu uniti dalam nella keberagaman, secara harfiah berarti Literalmente molti berbeda-beda ma uno, tetapi tetap satu manifesta jua, bene questa mengungkapkan realtà multiforme realitas di beraneka popoli sisi diversi, dari berbagai orang saldamente yang disatukan uniti dengan in una teguh sola dalam satu bangsa. nazione. Semboyan Inoltre ini mostra juga che, come la memperlihatkan grande bahwa biodiversità sebagaimana presente in questo keanekaragaman arcipelago hayati è yang fonte ada di dalam ricchezza, negara kepulauan splendore, ini adalah analogamente sumber le kekayaan differenze dan specifiche keindahan. Demikian contribuiscono pula a formare perbedaan-perbedaan un Anda magnifico secara mosaico khusus nel quale ogni berkontribusi tessera bagi è pembentukan insostituibile mosaik elemento yang per sangat comporre besar, una grande yang opera mana originale e masing-masing preziosa. keramiknya E questo è il vostro adalah tesoro, unsur tak la tergantikan vostra ricchezza dalam più grande. menciptakan karya besar yang otentik dan berharga. L'armonia nel rispetto delle Kerukunan diversità di si dalam raggiunge perbedaan quando dicapai ogni ketika visione perspektif-perspektif particolare tertentu tiene conto della necessità mempertimbangkan comuni e quando kebutuhan-kebutuhan ogni gruppo bersama etnico e dari confessione semua orang, religiosa dan ketika agiscono setiap in kelompok suku spirito dan di fraternità, denominasi keagamaan perseguendo bertindak il dalam nobile semangat fine di persaudaraan servire il bene di tutti. seraya mengejar tujuan La luhur consapevolezza dengan di melayani kebaikan partecipare bersama. a una storia condivisa Kesadaran nella quale untuk ciascuno berpartisipasi dalam porta sejarah il bersama proprio contributo yang di dalamnya e dove solidaritas è adalah unsur fondamentalmente la hakiki solidarietà dan semua di orang ogni memberikan parte sumbangsihnya verso il tutto membantu aiuta a mengidentifikasi individuare le solusi-solusi yang giuste tepat soluzioni untuk menghindari evitare kejengkelan l'esasperazione yang muncul dei dari contrasti perbedaan e a dan untuk trasformare la mengubah perlawanan contrapposizione kepada in fattiva kerjasama yang collaborazione. efektif. Questo saggio Keseimbangan e yang delicato bijaksana equilibrio namun tra la rentan ini molteplicità antara di kemajemukan culture budaya e yang delle besar dan differenze, ideologi-ideologi yang berbeda ideologiche dan è la cita-cita ragione yang mempererat persatuan haruslah cementano dibela terus-menerus l'unità. dari berbagai ketimpangan. E questo va Ini adalah continuamente karya difeso keterampilan yang da dipercayakan ogni kepada semua orang, tetapi sbilanciamento, secara khusus kepada perché si mereka tratta di yang un terlibat lavoro dalam kehidupan artigianale, politik ripeto, yang harus un lavoro memperjuangkan kerukunan, artigianale, persamaan, rasa hormat atas affidato a hak-hak tutti, dasar ma in manusia, maniera speciale all'azione svolta dalla politica, pembangunan quando berkelanjutan, essa si pone come obiettivo l'armonia, l'equità, il rispetto dei diritti fondamentali dell'essere umano, uno sviluppo sostenibile, solidaritas, la solidarietà dan upaya e il mencapai perdamaian perseguimento baik della di dalam pace masyarakat sta maupun all'interno della dengan bangsa-bangsa società, serta negara-negara sia lain. con gli altri popoli e nazioni. Era qui la grandezza della Untuk politica. memperkuat kerukunan yang Diceva un damai saggio dan berbuah, che la politica yang menjamin perdamaian è dan la forma menyatukan più alta della upaya-upaya untuk menghapus È vero. ketimpangan dan penderitaan per favorire
una pacifica e costruttiva armonia che assicuri le pace e unisca le forze per sconfiggere gli squilibri e le sacche di miseria che ancora Di berbagai wilayah persistono in negara, alcune zone. Gereja La Katolik Chiesa berkeinginan untuk meningkatkan incrementare il dialog dialogo antara agama. interreligioso. Si Dengan potranno cara ini, eliminare in questo prasangka modo dapat i dihapus pregiudizi dan e far suasana crescere saling menghargai un clima di dan saling rispetto percaya e di fiducia dapat bertumbuh. reciproca, indispensabile per affrontare le sfide comuni, tra quella del Yang contrastare adalah l'estremismo hal-hal yang sangat penting e dan anche penting l'intolleranza, untuk melawan ekstremisme I dan quali, intoleransi, distorcendo dan yang melalui la pembelokkan religione, agama berupaya tentano untuk memaksakan di sudut imporsi pandang mereka servendosi dengan menggunakan dell'inganno tipu e della muslihat violenza. dan kekerasan. Invece la vicinanza, l'ascoltare le opinioni degli altri, questo crea la fratellanza. Sedangkan mendengarkan satu sama lain dan menghargai yang lain, itu mendukung persaudaraan, sesuatu yang La sangat Chiesa bagus. Cattolica si pone a Gereja servizio del Katolik bene bekerja comune untuk melayani e desidera kebaikan bersama rafforzare la dan collaborazione berkeinginan con untuk istituzioni menguatkan pubbliche kerjasama e dengan altri soggetti lembaga-lembaga della negara società civile, dan aktor-aktor ma lain mai dalam masyarakat sipil, facendo proselitismo, mendorong pembentukan mai. struktur sosial yang lebih seimbang Rispetta dan memastikan la fede pembagian bantuan di ogni sosial persona. yang lebih efisien dan adil. E con questo incoraggia la Berkaitan dengan formazione di un ini, tessuto sociale più equilibrato e per assicurare una distribuzione più efficiente ed equa all'assistenza sociale. Permettetemi di fare izinkanlah saya ora un riferimento untuk al merujuk preambolo della vostra pada Costituzione pembukaan del Undang-Undang Dasar 1945, 1945 Anda il quale offre yang indicazioni menawarkan preziose wawasan berharga sulla bagai direzione jalan del cammino yang dipilih che oleh Indonesia l'Indonesia democratica yang demokratis indipendente dan ha merdeka. scelto. E quella è una storia molto bella, Una quando uno sejarah yang riesce a vedere sangat che è stata indah. una scelta di tutti, no? Adalah pilihan dari semua. Per ben due volte in pochi Dua arrivi kali il preambolo dalam fa beberapa riferimento a baris Dio Onnipotente pembukaan e alla Undang-Undang necessità Dasar che Anda la sua merujuk kepada benedizione Allah yang scenda Maha sul Kuasa nascente Stato dan perlunya dell'Indonesia. berkat Allah turun Similmente, atas il negara testo che si Indonesia apre alla vostra yang legge baru lahir. fondamentale a due riprese Dengan cara yang sama, tratta dalla giustizia kalimat sociale, pembuka auspicando Undang-Undang Dasar che Anda si merujuk dua instauri kali pada un keadilan ordinamento sosial internazionale sebagai fondato fondasi tatanan su di essa, internasional yang considerata diinginkan tra i dan principali sebagai salah satu obiettivo tujuan del yang harus realizzare a dicapai vantaggio demi dell'intero kepentingan popolo seluruh rakyat indonesiano. Indonesia. Unità nella molteplicità, Bhinneka Tunggal Ika, giustizia sociale, keadilan sosial, benedizione dan divina berkat ilahi sono dunque i principi karenanya adalah fondamentali prinsip-prinsip destinati a hakiki ispirare e yang orientare bermaksud programmi untuk specifici. menginspirasi Sono come dan la menuntun struttura tatanan portante sosial. la solida base sulla quale costruire la Prinsip-prinsip casa. ini dapat disamakan E dengan come non struktur notare pendukung sebuah che fondasi tali yang kokoh untuk principi membangun si rumah. accordano molto Bukankah bene kita pasti con il menyadari motto bahwa di questa mia prinsip-prinsip visita ini in sangat Indonesia? sesuai dengan moto kunjungan saya di Fede, Indonesia, fraternità iman, e persaudaraan, compassione. bela rasa. Purtroppo Sayangnya, invece si riscontrano bagaimanapun nel mondo attuale kita melihat alcune di dunia tendenze saat che ini ostacolano lo sviluppo della kecenderungan fraternità tertentu universale. yang menghalangi In perkembangan diverse persaudaraan regioni universal. constatiamo il sorgere Di berbagai daerah violenti kita menyaksikan conflitti munculnya che sono konflik-konflik spesso il kekerasan risultato yang di una seringkali mancanza adalah di rispetto akibat kurangnya sikap reciproco, saling una menghargai mancanza della dan dari volontà intollerante keinginan di far intoleran prevalere untuk a tutti memaksakan i costi kepentingan i sendiri, propri posisi sendiri, interessi, dan la narasi propria historis posizione o la sepihak propria parziale dengan segala narrazione upaya storica, anche bahwa quando ciò comporta bahkan sofferenze kalaupun hal ini senza fine per membawa intere kepada collettività penderitaan e tiada akhir sfocia in vere bagi e seluruh proprie komunitas guerre dan berujung sanguinate. pada peperangan dan banyak A pertumpahan volte darah. poi si sviluppano Kadang-kadang violente tensioni ketegangan-ketegangan dengan unsur all'interno kekerasan degli stati. timbul di dalam negara-negara Per la karena ragione mereka yang che berkuasa chi ingin detiene il potere menyeragamkan vorrebbe segala tutto sesuatu uniformare, dengan memaksakan visi mereka, imponendo la propria visione bahkan dalam anche hal-hal yang in seharusnya questioni che diserahkan dovrebbero essere kepada lasciate otonomi dall'autonomia individu-individu dei singoli dei gruppi. atau kelompok-kelompok yang berkaitan.
D'altra parte, Terlebih, malgrado le suadenti dichiarazioni programmatica, sono molte le terlepas situazioni in dari cui manca un kebijakan-kebijakan yang effettivo e mengesankan, lungimirante terdapat impegno juga per kurangnya costruire la komitmen giustizia sejati sociale. yang berorientasi Ne ke deriva depan che una untuk parte menerapkan considerevole prinsip-prinsip keadilan dell'umanità sosial. viene lasciata ai Akibatnya, sebagian margini, besar umat senza i manusia mezzi per terpinggirkan un'esistenza tanpa sarana untuk dignitosa menjalani e hidup senza yang difesa per bermartabat far fronte a dan gravi tanpa perlindungan crescenti dari squilibri ketimpangan sosial sociali yang serius che dan bertumbuh, yang memicu konflik-konflik yang parah. innescono acuti Dalam conflitti. konteks-konteks lainnya, E come si masyarakat risolve questo? percaya Con una bahwa legge di morte, cioè mereka limitare le nascite, dapat limitare la atau ricchezza più grande che ha un boleh paese che sono le nascite. Il vostro membutuhkan paese untuk memohon invece berkat ha Allah, famiglie di 3, 4, 5 dia figli che vanno avanti e questo si fa vedere nel livello mendengar di età bahwa del paese. keluarga-keluarga masih Continuate memiliki così, 3 è sampai un 4 anak, esempio per tutti dan ini i sebuah paesi. contoh yang bagus untuk banyak Che negara. forse questo fa ridere, forse Mungkin queste ini famiglie preferiscono avere un gatto o un cagnolino e non un figlio. Questo karena non va. banyak negara tidak mau lagi memiliki anak tetapi memiliki binatang In anjing altri atau kucing. contesti invece si ritiene di poter o dover prescindere dal ricercare la benedizione di Dio. Dalam konteks-konteks lainnya, masyarakat percaya bahwa mereka dapat atau boleh mengabaikan kebutuhan untuk memohon berkat Allah, menilainya sebagai sesuatu yang dangkal bagi manusia dan masyarakat sipil. Sebaliknya, mereka memajukan usaha-usaha mereka sendiri, tapi kerap kali hal ini menghantar kepada pengalaman frustrasi dan kegagalan. Meski demikian, ada masa-masa ketika iman kepada Allah terus-menerus diletakkan di garis depan, tapi sayangnya dimanipulasi untuk menciptakan perpecahan dan peningkatan kebencian, dan bukan untuk memajukan perdamaian, persekutuan, dialog, rasa hormat, kerjasama, dan persaudaraan. Fratelli e sorelle, Saudara dan saudari yang di terkasih, fronte a questi ombre rallegra osservare come la filosofia che ispira la organizzazione berhadapan dengan tantangan-tantangan yang disebutkan di atas adalah suatu yang memberanikan bahwa falsafah yang menuntun ketatanegaraan Indonesia sungguh seimbang sekaligus bijaksana. Terkait hal ini, saya ingin menjadikan kata-kata dari Santo Yohanes Paulus II dalam kunjungannya tahun 1989 di istana ini sebagai perkataan saya. Di antara hal-hal lain, beliau berkata, dengan mengakui kehadiran keanekaragaman yang sah, dengan menghargai hak-hak manusia dan politik dari semua warga, dan dengan mendorong pertumbuhan persatuan nasional berlandaskan toleransi dan sikap saling menghargai terhadap orang lain, Anda, orang Indonesia, meletakkan fondasi bagi masyarakat yang adil dan damai yang diinginkan semua warga Indonesia untuk diri sendiri dan rindu untuk diwariskan kepada anak-anak setelahnya. Juga terkadang di masa lalu prinsip-prinsip tersebut tidak selalu diterapkan, namun prinsip-prinsip ini tetaplah berlaku dan dipercaya ibarat mercusuar yang menyinari jalan yang ditempuh dan yang memperingatkan tentang kesalahan-kesalahan amat berbahaya yang harus dihindari. Bapak Presiden dan hadirin sekalian, saya berharap agar setiap orang dalam kehidupan mereka sehari-hari akan mampu menimba inspirasi dari prinsip-prinsip ini dan menerapkannya ketika melaksanakan kewajiban mereka masing-masing, karena Opus Justitiae Pax, perdamaian adalah karya dari keadilan. Kerukunan dicapai ketika kita berkomitmen tidak hanya demi kepentingan-kepentingan dan visi kita sendiri, tapi demi kebaikan bersama, dengan membangun jembatan, memperkokoh kesepakatan dan sinergi, menyatukan kekuatan untuk mengalahkan segala bentuk penderitaan moral, ekonomi dan sosial, dan untuk memajukan perdamaian dan kerukunan.
Cari fratelli e sorelle, saudara-saudari yang baik, teruskanlah jalan Anda yang mungkin dan begitu adil, begitu benar untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Semoga Tuhan memberkati Indonesia dengan perdamaian, dengan masa depan dan harapan. Tuhan memberkati Anda semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Kenapa kita istimewa? Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan dengan hadirnya Yesus ke dunia ini, dan kita percaya kepadanya, kita beriman kepadanya, maka kita bebas dari api neraka, saudara. Kita tidak akan menyentuh neraka, kita tidak akan mendatangi neraka, apalagi kita kena siksa kubur, itu tidak akan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Bapak Ibu semua selalu dalam lindungan Tuhan, dijauhi dari segala mara bahaya, celaka, maut, musibah, sakit, penyakit. Dan apapun yang Bapak Ibu lakukan dan kerjakan, kiranya semua dibuat oleh Tuhan berhasil dalam nama Yesus. Nah, saudaraku, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah kita sama-sama mendengar cuplikan video di awal tadi? Itu adalah pidatonya Bapak Paus Fransiskus, di mana beliau berhasil membuat hati para hadirin, membuat orang yang mendengarkan, dan membuat hati kita semua yang mendengar itu sejuk, saudaraku ya. Benar-benar hati kita dipenuhi dengan rasa syukur. Benar-benar hati kita dilimpahi dengan rasa syukur, saudara. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, kalau seseorang berkata saya mengasihi Tuhan, tetapi dia masih membenci saudaranya, berarti dia pembohong. Orang yang tidak mengasihi sesama manusia yang kelihatan tidak mungkin bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Nah, luar biasa firman Tuhan ini. Dalam Injil Matius 22 ayat 37 dan ayat 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudaraku, kalau kita sampaikan firman, atau seorang pemuka agama menyampaikan firman seperti ini, ya, itu tidak akan membuat orang lain tersinggung, tidak akan membuat orang lain kecewa, tidak akan membuat orang lain marah sama kita. Kenapa? Karena yang kita beritakan adalah benar-benar perintah Tuhan, benar-benar firman Tuhan yang kita beritakan. Tidak membuat orang lain marah, tidak akan membuat orang lain tersinggung, tidak akan membuat orang lain sakit hati. Tetapi bila di saat kita ceramah, kita pidato, siapapun kita, suka mengusik agama orang lain, memecah belah bangsa, tidak suka kepada agama ini, tidak suka kepada agama sono, nah, itu membuat banyak orang kecewa, membuat banyak orang sakit hati, membuat banyak orang elus dada, membuat banyak orang tersinggung. Tapi bila seperti ini kita sampaikan, yang pertama sekali adalah bagaimana cara kita mengasihi Tuhan. Nah, baru setelah itu bagaimana cara kita mengasihi sesama. Kita tidak akan bisa mengasihi sesama apabila kita tidak benar-benar, tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya, bahkan banyak orang di antara kita, di sekitar kita, saudara, itu banyak sekali orang bukan mengasihi sesama, tetapi mengasihi hanya orang yang seagama. Mengasihi hanya orang yang seiman, satu akidah dengannya. Dengan orang yang tidak seiman, dengan orang yang tidak seakidah, dengan orang yang tidak seagama, benci, marah, tidak suka. Ya. Nah, hal ini kata Alkitab, tidak mungkin orang bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, sementara orang yang kelihatan, sementara sesamanya saja, itu tidak bisa dia kasihi. Apabila ada orang di antara kita, apabila ada orang yang kita dapati, orang itu mengatakan saya sangat dekat dengan Tuhan, saya mengasihi Tuhan, saya sungguh-sungguh dengan Tuhan,
Saya dekat dengan Tuhan. Saya akrab dengan Tuhan. Saya suka melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu bisa kita lihat Bapak Ibu, benarkah apa yang orang tersebut katakan atau tidak dari sifatnya, dari tingkah lakunya, dari kehidupannya sehari-hari. Maka firman Tuhan katakan, kalau seseorang berkata, saya mengasihi Tuhan, tetapi orang tersebut membenci saudaranya, berarti dia pembohong. Orang yang tidak mengasihi sesama manusia yang kelihatan, tidak mungkin bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan saja tidak bisa dia kasihi. Yang kelihatan saja tidak bisa dia hargai. Bagaimana mungkin orang tersebut bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Ini bullshit. Bohong, saudaraku. Ya, bohong. Makanya kita sangat bersyukur bagaimana tadi ceramahnya Bapak Paus Fransiskus begitu menyejukkan hati kita. Kenapa? Karena tidak menyinggung satu sama yang lain. Tidak menyinggung agama A, agama B, agama C. Apalagi ada orang yang memfitnah beliau, mengatakan bahwa tujuan hadirnya Bapak Paus Fransiskus ke Indonesia ini untuk mengkristenisasikan. Tidak pernah terpikirkan oleh Bapak Paus untuk mengkristenkan orang, untuk mengkatolikkan orang, untuk mengajak orang masuk gereja. Tidak pernah. Ya, saya belum pernah menemukan khotbah Bapak Paus Fransiskus untuk mengajak orang bagaimana orang itu masuk agamanya. Bagaimana orang itu mengikuti imannya. Bagaimana orang lain mengikuti ajarannya. Tidak pernah Bapak Paus mengajarkan seperti itu. Bapak Paus tidak pernah khotbah, pidato ceramah seperti itu. Beliau rindu bagaimana kita bisa mengasihi sesama. Bahkan beliau mengajarkan, apabila ada orang yang membenci kamu, jangan engkau balas. Berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Berbuat baik terhadap orang yang menghina kamu. Doakan mereka. Jangan pernah engkau balas. Usahakan jangan pernah balas. Usahakan jangan pernah balas. Nah, ini Bapak Ibu ajaran yang luar biasa. Tidak semua orang bisa lakukan itu. Ya. Dan tidak semua pemuka agama bisa mengatakan hal yang demikian. Makanya ceramah, pidato, khotbahnya Bapak Paus Fransiskus itu menyejukkan hati setiap orang yang mendengar, setiap orang yang menonton, setiap telinga mendengar. Semangat kita bisa dibangkitkan, diberikan motivasi yang baik oleh Bapak Paus Fransiskus. Kenapa? Karena apa yang beliau sampaikan itu berdasarkan apa yang tertulis dalam Alkitab, saudaraku. Ya, makanya saya katakan tadi, ya. Apabila ada orang di sekitar kita mengatakan saya ahli ibadah, saya ahli agama, saya dekat dengan Tuhan, saya rajin ini, rajin itu. Apapun yang diperintahkan oleh Tuhan, diperintahkan oleh agama, saya lakukan semua. Nah, kita lihat orang itu benar atau tidak yang dia katakan, yang dia sampaikan. Kita lihat di kehidupannya sehari-hari. Kita lihat dari buahnya kalau kata Alkitab. Kalau tidak sesuai, tiap hari dia mencaci maki, mencemooh, menghina, mengolok-ngolok, berarti dia seorang pembohong. Karena kalau benar-benar orang tersebut dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, melakukan apapun yang diperintahkan oleh Tuhan, maka orang itu tidak akan bisa membenci sesama. Tidak akan bisa menghina antar umat beragama. Kenapa? Karena Tuhan perintahkan, kasihilah sesamamu manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta Ajalah Baget, kiranya video ini bisa menjadikan berkat bagi kita, bisa menjadi berkat bagi kita, bisa memberikan motivasi kepada kita semuanya. Terima kasih. Shalom alaikum bishim habasya. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus Hamasyah. Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.